Halo teman-teman, kembali lagi sama gue, Belo, di channel YouTube 645 Magazine. Channel ini bakal nyeritain skenario roda 2 termasuk lifestyle-nya. Dan kali ini spesial banget karena gue ada di bengkel Hero Motorcycle. Meskipun baru sekitar 2 tahun berdiri, tapi sepak terjangnya di dunia per-customer udah nggak diragukan lagi. Gimana mereka awalnya terbentuk, gue bakal ngobrol langsung sama owner-ownernya. Oke teman-teman, seperti janji gue tadi, ini udah ada ownernya Hero Motorcycle, ada Om Adam di sini. Sehat Om? Sehat, alhamdulillah. Mas Birin? Om Lo, sehat. Nah, yang gue penasaran nih, mereka ini kan tadinya nggak saling kenal nih. Iya benar. Nggak saling kenal. Nah itu akhirnya bisa bentuk satu bendera Hero Motorcycle kayak apa sih ceritanya Om? Ya, berangkatnya sih dari perkenalan main motor bareng-bareng. Terus kebetulan kesamaan visi, ngobrol-ngobrol bareng, akhirnya kita mutusin untuk jalan bareng berdua bikin bendera Hero ini gitu. Nah kalau Mas Birin sendiri gimana nih akhirnya bisa? Jadi Iya. gue jalan sama Om Adam gitu. Iya, kurang lebihnya sih sama sih, karena emang kita punya satu misi yang sama lah, makanya ya udah kita putusin jalan bareng. Gitu. Kalau dari bengkel sendiri di jalan berapa lama nih? Kurang lebih 1 tahunan lebih lah. 1 tahunan lebih ya? Kurang 1 tahun. Hadirnya di setahun ke belakang ya, dan banyak bengkel-bengkel lain yang memang udah lebih eksis lebih dulu ya Om ya. Iya. Terus lahir juga di masa pandemi banget nih. Kenapa pas masa pandemi itu? Gimana Om? Sebenarnya bentuk survival mode kita sih di era pandemi yang serba sulit. Gimana caranya kita bisa bertahan, terus bisa tetap berusaha di industri kreatif ini. Akhirnya kita coba memberanikan diri untuk bangun bengkel di era pandemi. Cuma memang kebetulan banyak disupport sama lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, yang akhirnya kita bisa alhamdulillah 1 tahun udah lewat setelah era pandemi ini gitu. Jadi benar-benar keberuntungan buat kita juga sih ketika bangun ini, kita langsung ketemu dengan disupport dengan orang-orang yang memang baik untuk kita gitu. Tadi kan jadi sebenarnya pandemi nggak menghalangi kita untuk berbuat sesuatu yang memang benar-benar ngebangun sesuatu Om ya. Iya, nggak boleh dihalangin tuh. Karena bisa mati semuanya kan. Sebenarnya kita tetap butuh kan untuk bisa jalan terus gitu. Gimana niatnya kali ya? Sama serius gini. Nah, kan sebenarnya kalau dari sisi segmentasinya nih Om kan, Nah, masing-masing bengkel kan juga harus beda ya satu dengan yang lainnya buat menarik konsumen segala macam itu. Kalau dari Mas Birin sebenarnya perbedaannya apa sih di antara bengkel-bengkel yang udah ada dengan Hero Motorcycle ini yang mau dikasih ke teman-teman? Sebenarnya sih untuk bengkel custom sih untuk perbedaan yang nggak ada perbedaannya sebenarnya ya kan. Mungkin kita ngomongin konsep motor juga, ya mungkin banyak nih orang ngerjain kayak chopper gitu sih udah banyak. Nah kita lebih mungkin sedikit nambahinnya apa ya, detail aja sih sedikit kita pikirin detail-detailnya gitu aja. Itu kayak apa sih Mas Birin yang memang lebih ke detail yang bisa diolah? Karena kalau lihat sosok motor ya sama kayak gitu, mau tradisional chopper ataupun sama itu lebih kayak gimana? Mungkin kalau ngomongin chopper kan yang paling pertama kan si frame kan. Nah frame-nya pun kita udah harus bikin detail gitu, kita udah pikirin itu. Berarti itu yang jadi kelebihannya di Hero. Iya, wah. Kalau dari Mungkin sisi salah Om Adam, satunya itu. Gimana Om Adam? sebenarnya bangun motor kan nggak cuma soal ngomongin custom gitu ya, terus bentuk yang aneh atau bentuk yang beda, tapi lebih ke kita ngelihatnya lebih ke sisi fungsional, dari sisi estetikanya ada, fungsinya juga benar gitu, dan secara penggarapannya memang kita cukup pikirkan dari sisi bentuk dan shapingnya. Kebetulan Birin memang punya keahlian metal shaping yang cukup bagus gitu, jadi sebenarnya kenapa kita pilih ke line-nya si chopper tradisional old school gitu, kebetulan memang berdua kita suka di sini, dan motornya juga kebetulan kita disupport sama teman-teman customer yang memang sejalan sama kita sampai hari ini, dan
yang coba kita lakuin kebetulan sudah cukup diterima nih di lingkungan kita. Jadi sampai hari ini ya memang terus itu kita coba jalanin gitu. Create terus ya gimana ini. Betul, ya. betul. Nah kalau udah ngomongin detail kan artinya nih butuh waktu nih Om yang lebih ya. Betul. Nah itu gimana sih cara menyampaikan ke customer kalau prosesnya pasti akan makan waktu panjang nih segala macam, dan itu apakah wah jadi lama ya, gue ganti bengkel lain deh atau itu meyakinkannya gimana tuh? Sebenarnya kan kendala orang custom memang biasanya satu hal tuh yang paling penting di sisi waktu ya. Cuma memang dari awal kita sudah sadar akan hal itu dan kita coba memberikan solusi buat mereka. Kita kasih timeline ke mereka. Oke, ini baru bisa dikerjakan per tanggal sekian gitu. Dan setiap proses pengerjaan motor pun kita langsung update ketika motor itu sudah mulai diproses dikerjakan. Kita memang bisa lihat tuh timeline kerjaannya tuh. Ya, ini progres gitu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah belum ada nih komplain yang sampai kita dengar bangun di Hero ternyata lama gitu. Mungkin karena lama, karena proses ada antrian pekerjaan sih gitu. Karena kan first come first serve di sini ya. Siapa yang datang duluan? Ya oke, kita jalankan gitu. Cuma memang ada 1-2 yang coba. Berarti kalau yang nggak stop belakangan, yang mau kerjain. Bercanda. Ya kan orang custom harus komitmen dari awal. Nggak boleh yang macet di jalan bahaya Om. Komit sih, yang penting komit antara nggak cuma buildernya aja yang komit. Iya. Yang mau bangun motor yang komit tuh, budgetnya ada nggak gitu. Dan harus sabar sih. Harus sabar. Harus komit dari awal sih, maksudnya udah tahu, udah setuju dengan apa yang kita sudah sepakati bersama dan itu kita jalankan karena cuma berdasarkan itu gitu kita jalankan. Kalau itu nggak terjadi bakal kecot di ujung. Pasti. Menghindari, sangat menghindari hal-hal kayak gitu. Oke, jadi kalau sebenarnya pembagian tugasnya gimana sih Om? Antara Mas Birin sama Om Adam pembagian tugasnya gimana? Mas Birin bisa jelasin nggak? Ya mungkin saya lebih ke teknisnya aja sih, Om Lo langsung prakteknya. Nah, Om Adam ini mungkin secara dari konsep gitu. Kayak Om Adam nih punya ide kayak ini, nah saya yang merealisasikan. Iya, gitu. Tidak. Oke Om, kalau dari sisi motor yang udah dibangun nih sebenarnya dari setahun ini udah bisa kehitung belum berapa motor yang udah dibangun nih Om? Sebenarnya masih hitung jari sih. Karena kan baru setahun. Mungkin kalau di sekitar mungkin sekitar 5-6 unit yang udah kita bangun dan basicnya memang semuanya akarnya rootsnya dari chopper, semuanya hampir ke tradisional chopper sama flat track dan masih terus kita kerjakan beberapa project yang memang masih ikut di line antriannya kita. Sampai hari ini jalan masih ada sekitar 4 kali Mas ya. 4 motor yang bakal akan kita terus kerjakan. Dan kalau bicara balap satu motor dengan yang detail yang memang pada umumnya Hero Motorcycle kasih ke customer itu butuh berapa waktu sih Om? Idealnya kalau dari nol ya, membangun motor dari nol nih, maksudnya nggak ada frame-nya kita buatin semuanya, mungkin menghabiskan waktu sekitar 4 bulan ya, kalau ngomongin detail semuanya ya. Cuma biasanya kan kendalanya standar lah, masalah part, karena umumnya part-part yang sesuai sama konsep yang mau kita bangun tuh banyak kan masih dari luar. Iya. Jadi kayak beli partnya jadi lama, nungguin, belum ada barangnya segala macam. Akhirnya itu yang jadi nambah waktu pengerjaan sih sebenarnya. Kalau sudah ada sebenarnya secara aktual kan sekitar 4 bulan ya Mas? Iya bisa cepat. Ya nambah-nambah 5 bulanan mungkin lah. Nambah duit lagi lebih cepat. Enggak juga. Nggak merubah ya. Sepakatan awal harus. Iya. Nah Om, kalau kita ngobrolin soal stylenya atau segala macem, sebenarnya kalau influence dari luar sebenarnya ngacunya kemana sih? Karena kan di sini juga kebanyakan juga lebih ke motor-motor Amerika lah ya. Iya. Kalau nyebutin figur sih mungkin banyak pada dari luar yang memang kita adopt buat buat stylenya chopper yang kita itu. Contohnya kayak ada Cycle Zombie, ada Maxxap di 4Q, terus ada Power Plant, gitu-gitu ya. Salah satunya mungkin kiblatnya kita ke sana juga sih sebenarnya gitu. Cuma kayak buat kalau lokal mungkin kayak teman-teman dari Keduk Garage, dari Kick-Ass Chopper, Verolan, itu juga sangat-sangat menginspirasi buat kita ya. Cuma memang sebisa mungkin kita coba nuangin apa sih yang bisa jadi orang ngelihat nih, oh ini berarti kalau ngelihat motor ini berarti ngelihatnya Hero. Nah itu
itu yang coba pengen kita masih terus kita gali Mau sih. dibangun itu terus ya. Tapi Iya. kira-kira dari perjalanannya ini udah mulai kelihatan belum sih Om? Kira-kira nih yang hero banget gue ngambil dari sisi ini tuh udah mulai belum sih Om? Masih proses kita bangun nih. Masih proses. Pertama si kebetulan Birin bikin frame dan itu gue ngerasa udah jadi kayak apa ya, brand produk identitinya si Hero sih. Jadi kalau nggak itu kayaknya ini pasti buatan Hero. Gitu. Oh, oke. Mungkin bisa jadi ikonnya Hero juga. Oke, jadi kalau tadi kan ngomongin frame ya, Hmm. yang salah satu dari produk identity tadi ya. Hmm. Nah, Mas Birin kalau frame sendiri berarti itu gimana kreatifnya ya? Karena kan kalau bicara frame hari kan banyak casting nih, ada beberapa yang di casting ya. Kayak dari di nakop-nakopnya atau di apa namanya? Neck, Di neck, soft soft lap. Atau di bener. nah itu gimana Mas cara menyiasatinya Mas? Ya sejauh ini sih kita kemarin yang udah proses sih kita ngerjainnya handmade, Iya. full handmade, Full beneran handmade, handmade, ya kan. Karena mungkin apa namanya ya, kalau dari secara bentuk Iya. atau desain Nah, ngomongin next sama X4 udah beda. Iya, iya. Karena kita kayak pengen kayak ya ini hero banget nih Iya, frame-nya iya. gitu. Craftsman banget lah kayak Iya. gitu ya. Jadi memang kayak lu kalau lihat necknya Harley kan memang keren ya. Sebenarnya tuh aslinya casting. Aslinya casting. Aslinya bener. casting. Tapi memang Mas Birin tuh satu-satu dibikin tuh. Saking rajinnya dia. Waktunya punya banyak. Punya banyak waktu. Iya. Sama kesabaran yang ngerindain itu perlu kesabaran banget ya Mas ya. Iya. Tapi itulah jadi kelebihannya si Betul, Hero bener nggak betul, ya? betul, Nilai betul. jual ada di situ ya. Betul. Ya kan ya. Karena kualitas sama hasilnya juga pasti akan beda. Beda. Nah, Casing sebagus-bagusnya mungkin di Indonesia belum sebagus pasti buatan luar gitu. Cuma karena kita punya keterbatasan dan kebetulan Birin punya kemampuan itu, ya udah kita coba buatin aja nih. Kebetulan dia bikin dan dia bisa, ya bisa Gas aja, dilihat gas. hasilnya, gas aja. Nah, kalau dari sisi ini Om, apa namanya, kebanyakan teman-teman customer yang datang ini awalnya gimana sih? Apakah dari sosial media atau banyakan dari pertemanan yang akhirnya memang ya udah deh gue mutusin untuk bangun motor di Hero itu ya gimana prosesnya banyakan? Awalnya sih sebenarnya berangkat waktu pertama kali kita buat itu awalnya dari motor Iron Head Flat Track, Ya, garapannya si Birin. ya, Itu memang dari pertemanan sih, ya. dari pertemanan, terus bareng-bareng ngulikin sampai dapetin bentuk yang seideal mungkin. Dan kebetulan untungnya memang dari line-nya flat track, vintage flat track belum pernah ada yang buat gitu. Jadi itu dibuat dan menurut kita motor itu yang paling dapat exposure-nya paling banyak Iya, sih iya, di iya. Hero dari flat track itu ya. Terus ke sini kita coba challenge juga ke kita dengan ngasih tahu ke customer bahwa kita bisa bikin sesuatu produk Ya. yang bakal dipakai di motor choppernya dia. Ya kita coba challenge saja apa sih Ya. ini bisa kita lakuin, coba dites dulu. Dan Ya. ketika itu Birin udah bisa ngelakuin itu dan mereka percaya, akhirnya jadi berkembang. Dan memang sih kalau lihat Iron Head Flat Track-nya garapan Hero nih udah nongol di berbagai media internasional. Amin. Artinya kan memang dari luar pun media luar udah mengapresiasi ini Om ya. Betul. Nah itu tanggapan teman-teman gimana sih soal itu? Gimana Mas Birin? Ya apa ya, mungkin Jadi kayak- kebanggaan yang iya, kita, itu jadi- dari salah satu kebanggaan kita Ya. lah gitu kan. Apalagi mungkin bisa jadi inspirasi banyak orang. Ya. Kayak orang mau niru modelnya mungkin Ya. juga nggak apa-apa ya, Ya. alhamdulillah. Intinya bisa mengapresiasi ke orang-orang. Dan memang momennya juga pas ramean main tanah jadi masuk ya Om. Ya, Pas banget tuh, pas. Pas banget. Motor jadi ada acaranya. Mainannya. Nanti yang acara kewak-kewakan sesi yang lain Om. Sesi. Nih gue pertanyaan terakhir nih sebenarnya dari tadi kan panjang lebar gue udah tanya nih semua. Akhirnya keluar juga yang pertanyaan teman-teman titipan ke gue. Nggak bercanda. Jadi mana Om, ini di 2022 nih kan masuk tahun kedua si Hero Motorcycle. Resolusi dari lo apa sih Om? Resolusi buat Hero Motorcycle sih sebenarnya pengen terus berkarya di industri custom, chopper, old school, vintage di Indonesia. Semoga apa yang kita jalankan bisa memberikan warna baru buat di industri di Indonesia, maju terus industri custom Indonesia. Nah itu aja sih sama gue. Nggak pengen bikin mainan Om? Oh iya. Sama mudah-mudahan kita bisa
lanjutin garapan buat acara chopper khusus dari Hero, karena ini jadi kayak bayi juga buat kita sih, supaya orang yang teman-teman di luar sana yang bangun chopper ada yang ditungguin, ada yang pengen dihadirkan motornya atau orangnya atau acaranya, karena acaranya gue yakin akan jadi keren banget sih. Oke, kalau Mas Billy nama Mas di 2022 resolusi. Iya, intinya nggak panjang-panjang kalau saya, ya terus berkarya aja buat kita, buat teman-teman yang lain gitu kan. Ya biar apa, dunia percustoman ini makin maju lah ya. Dan kita bikin motornya, kita mau bikinin mainannya biar makin banyak orang pada pengen motor custom gitu. Nah itu tadi sebenarnya teman-teman obrolan gue sama penggawa Hero Motorcycle ini panjang lebar deh pokoknya tadi kan ya. Nah teman-teman, next kita bakal liputan lagi kan, nyambangin bengkel-bengkel teman-teman di seputaran Jakarta atau luar kota. Tentuin aja mau bengkel siapa nih yang mau kita datengin lagi. Oke? Sampai berpisah, sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.